Usiaku sekarang 20 tahun, anak yatim piatu tanpa punya saudara. Aku mencoba mengais rejeki di kota metropolitan, karena memang di kampungku Larang Merapi, aku sudah tidak punya apa-apa berbekal uang dari pakdeku. Berangkat ke kota es, sudah hampir 1 bulan aku jualan minuman dingin dengan menantang kantong plastik aku coba menjajakan. Kadang tak jarang, aku mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari sesama pedagang, tetapi aku tidak pernah melawan. Mereka, aku lebih baik pergi, "Hilo, jangan jualan di sini, sana cari tempat lain." Itu kata-kata yang sering terlontar dari mereka. Dikala malam sudah larut di emperan toko, maupun pelataran masjid menjadi tempat aku tidur, aku akan tetap semangat. Walaupun kadang bisa makan, sehari 2 kali, aku sudah bersyukur. Malam itu sekitar jam 7 malam, dan hujan cukup deras, ku berteduh di area pom bensin, daganganku masih tersisa. Beberapa botol lagi, yes, kalau seandainya ini semua habis, aku baru bisa makan. Tetapi, kalau tidak terpaksa aku tunda. Sampai besok, jangan sampai modalku habis cuma buat makan. Pikirku, aku melihat mobil memasuki area pom bensin. Dari sinilah awal ceritaku ini dimulai. Aku mau coba menawarkan minuman dan nampak ibu berjilbab turun dari mobil. Untuk mengisi bensin, sebut saja namanya Budila. "Assalamualaikum Bu, air mineral ya Bu?" kataku. Ibu itu melihatku, tersenyum dan menjawab salamku. "Waalaikumsalam, oh boleh, saya beli 3 ya," jawabnya. Wah, mendengar seperti itu aku tersenyum senang. "Sisa 2 lagi, aku bisa makan," kataku dalam hati. Ketika ibu itu baru mau membayar bensinnya, ada sebuah motor menghampirinya. Bu Nila kaget melihat ada orang tiba-tiba di dekatnya. Langsung menarik tas yang dipegangnya. "Rampok, rampok, rampok!" teriaknya sambil berusaha mempertahankan tasnya. Suasana malam itu memang cukup sepi, karena hujan cukup deras. Hanya ada beberapa orang saja yang sedang mengisi bensin, dan ada 4 orang karyawan pom bensin melihat ada perampokan. Aku lihat beberapa orang berusaha menangkapnya, tetapi baru beberapa langkah terdengar dor, dor, terdengar suara tembakan yang membuat orang-orang yang tadinya berniat menolong jadi lari menjauh dengan ketakutan, tetapi tidak dengan Bu Nila. Dia tetap berusaha mempertahankan tasnya. Aku sendiri tidak mampu bergerak dari situ karena rasa takut yang teramat sangat. Bluk, suara Bu Nila terjatuh ketika ditarik oleh perampok. "Tolong, rampok, rampok. Mau dibikin kau saja ibu ini," kata perampok yang memegang senjata dan sudah diarahkan ke Bu Nila. Entah melihat Bu Nila jatuh dan dalam keadaan terancam, aku coba memberanikan diri. Aku lemparkan botol minuman ke arah kepala perampok itu, dan aku menubruk dan memeyuk Bu Nila untuk melindunginya. Ber, cuma itu yang mampu aku dengar. 2 kali tembakan, dan setelah itu gelap dan hening. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Dari kelopak mataku samar-samar terlihat lampu cukup terang. Aku mencoba untuk tahu di mana aku sekarang. Aku lihat sekelilingku. Aku melihat seorang wanita berjilbab sedan memegang HP-nya. Aku mencoba untuk memanggilnya. Kak, terdengar lirih suaraku. Tenggorokanku terasa. "Karim." Aku merasakan sangat haus, dan setelah aku memanggilnya beberapa kali, wanita itu melihat ke arahku. "Dokter, dia sudah sadar," terdengar teriakannya sambil dia berlari menjauh. Tak lama aku melihat beberapa dokternya. Perawat mendekatiku. Mereka terlihat tersenyum ceria, bahkan ada yang bersalaman. "Assalamualaikum, Bu Nila," anak itu. "Sudah sadar," kata dokter. "Sudah terlihat normal Bu Nila, cepat kemari," kata wanita yang pertama kali aku lihat tadi. Alhamdulillah, setelah penantian yang lama, pasien sadar kembali, dan sepertinya sekarang sudah normal, kata dokternya. Aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Apa yang dimaksud dokter itu? Aku perhatikan dokter melepaskan selang dan beberapa peralatan yang menempel di tubuhku.
dan sekarang kedua mataku sudah terbuka dengan sempurna. Setelah beberapa lama dokter dan perawat sudah pergi, "Kak, maaf, apa boleh saya minta minum?" kataku pelan. "Oh sebentar aku tanyakan dulu ya," kata wanita itu beranjak menanyakan ke perawat jaga. Dan tak lama lagi, sambil tersenyum memberikan aku minum dengan menyuapi pakai sendok. Kamu sudah sadar. Alhamdulillah doaku dikabulkan. Ternyata suara Bu Nila, ya aku masih ingat itu Bu Nila. Yang kemarin dirampok. Iya Bu, memangnya saya sempat gak sadar. Saya cuma ingat saya melemparkan botol minuman ke arah perampok itu, dan maaf saya terpaksa memeluk ibu, buat melindungi ibu, dan setelah itu saya. Kataku, "HNM kamu koma sudah 2 bulan lebih, bahkan kamu fase kritisnya hampir 1 minggu, kata Bu Nila. Dan duduk di sampingku, sambil memegang tanganku. Jadi saya terkena tembakan dan tidak sadar selama 2 bulan. Tanyaku, "Oh iya, nama kamu siapa dan tinggal di mana?" Bu Nila bingung mau hubungin keluarga kamu, takutnya orang tua kamu. "Pastinya real," kata Bu Nila. "Maaf Bu, nama saya Ardi, saya di kota S, tidak punya tempat tinggal. Temperan tokolah, tempat tidur saya, dan saya sudah yatim piatu juga, tidak punya saudara," kataku sedih bila teringat. "Nasibku dia halal, kasihan sekali kamu Ardi. Maaf bukan maksud ibu, gila bikin kamu sedih." "Oh iya aku Bu Nila, anakku Yan. Nungguin kamu ini Rara, terus yang ini Remi, dan ada satu lagi kakaknya Irma," kata Bu Nila. Rara tersenyum padaku. Aku yakin kalau Bu Nila ini pastilah orang kaya dari penampilan mereka dan pakaiannya Bu Nila. Maaf sebelumnya. "Kapan saya bisa keluar dari rumah sakit ini? Biar saya bisa kerja jualan buat bayar biayanya," tanyaku mendengar itu. Bu Nila dan kedua anaknya tersenyum sambil mereka saking melihat satu sama lainnya, dan Bu Nila geleng-geleng kepala. "Kamu anak yang baik dan penuh tanggung jawab Ardi. Kamu hak usah mikir masalah itu, Bu Nila yang akan bayar. Coba kalau gak ada kamu, apakah ibu masih bisa bertemu dengan anak-anak Bu Nila yang cantik ini?" kata Bu Nila. "Ardi, setelah kamu keluar dari rumah sakit ini, kamu balik ke rumah kita saja, kebetulan kita gak punya saudara laki-laki," kata Rara sambil tersenyum. Baru aku mau ngomong yang aku merasa gak kena sama Rara, Bu Nila sudah menyahut omongan. "Rara, iya Arbi, mulai hari ini, ibu anggap kamu keluarga ibu, atau tepatnya anak angkat ibu, dan kamu gak usah malu, maupun sungkan," kata Bu Nila. "Reni, Rara, kalian keluar sebentar ya," kata Bu Nila, dan aku lihat mereka sepertinya tahu apa yang akan dibicarakan Bu Nila. Setelah mereka keluar dan menutup pintu, Bu Nila duduk di sampingku dan memegang tanganku. "Ardi, Bu Nila harus sampaikan ini ke kamu sekarang, supaya kamu tidak kaget nantinya, karena ini sangat penting buat kamu." "Laki-laki," kata Bu Nila dengan nafas yang berat. Lihat wanita setengah baya dengan wajahnya yang cantik, wajahnya yang anggun, dan tangannya yang sangat haus itu seperti berat sekali mau bicara. Bu Nila bicara saja, "Kalau tentang saya sudah biasa menghadapi kesusahan dalam hidup," kataku jujur. "Waktu kejadian itu, perampok yang menempat ibu dan kamu lindungi ibu itu mengenai dada kamu sebelah kiri, dan mereka menembak lagi mengenai bagian kamu mendekati lokasi imin kamu," kata dokter ini ajaib. "Kamu masih bisa bertahan hidup setelah operasi, walaupun kamu harus koma cukup lama. Tetapi dari tembakan yang kedua itu, efeknya kaki kiri kamu akan sering merasakan kram dan membuat imun kamu tidak bisa lagi bangun," kata Bu Nia sambil menundukkan wajahnya. Jujur apa yang disampaikan Bu Nila adalah pukulan yang berat bagiku, tetapi sampai saat ini pun tidak pernah punya pikiran untuk wanita, apalagi menikah, karena aku menjalani hidup buat aku sendiri saja. Bu Nila, mungkin ini berat buat saya, tetapi kalau memang ini sudah nasib saya, apa yang bisa saya perbuat? Dan saya juga meragukan
Apa benar kata dokter itu? Kataku sedikit untuk menghibur diriku sendiri. Bu Nila sedikit melihat ke arahku. Matanya yang serasa teduh aku rasakan, "Agdi, Bu Nila akan bantu kamu buat pengobatan. Baik secara medis maupun alternatif," kata Bu Nila, dan tiba-tiba tangannya langsung memegang ibimku. Aku baru sadar kalau aku dalam keadaan kurang benar. Cuma pakai selimut saja, masih Bu pegang punya kamu. Kata Bu Nila, aku tidak merasakan apa-apa. Padahal Bu Nila sudah memegang punyaku. Bu Nila, maaf saya pengen. Melihatnya, kataku, karena aku mau bangun badanku masih lemas. Mendengar permintaanku, Bu Nila menyingkirkan selimutku. Bahwa aku lihat Bu Nila sempat kaget melihat iminku yang super dan coba memalingkan wajahnya. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya Bu Nila sambil terlihat merah mas iminku. Saya tidak merasakan apa-apa, Bu. Jawabku. Bu Nila segera menarik tangannya dan menyelimuti aku lagi. Ardi, kamu tak perlu khawatir. Seperti yang ibu katakan tadi, sepulangnya dari rumah sakit nanti kita berobat, kata Bu Nila. Setelah 3 hari aku diizinkan pulang, dan Bu Nila sana Rara yang menjemputku. Aku masih merasakan nyul di bagianku, sedangkan bagian dada sudah sembuh. Cuma ada bekas luka. Operasi, aku duduk di depan sama Rara sedangkan Bu Nila di belakang. Jujur seumur hidupku aku baru kali ini naik mobil mewah. Terasa nyaman sekali. Ardi, terima kasih ya. Kamu sudah selamatkan Idu, kata Rara. Iya, sama-sama. Dari awal melihat Bu Nila, aku sudah melihat kebaikan Bu Nila yang mau membeli daganganku. Makanya begitu ada kejadian itu, dan aku lihat Bu Nila dalam bahaya. Cuma satu yang aku bisa lakukan, menyelamatkan yang aku bisa. Karena hidup Bu Nila pastinya banyak yang membutuhkan. Sedangkan aku, kataku, dan maafkan saya juga waktu itu langsung memayuk Bu Nila. Maafkan kalau saya tidak sopan, kataku lagi. Rara tertegun mendengarkan jawabanku. Bahkan Bu Nila sempat meneteskan air matanya. Luar biasa kamu, Ardi. Mungkin cuma kamu satu-satunya orang yang masih ada rela mempertaruhkan nyawa kamu demi orang lain yang baru kamu jumpai, kata Rara. Mungkin kalau tidak ada kamu, Ardi, Rara, Remi, dan kakaknya juga banyak anak asuh Bu Nila akan berduka, kata Bu Nila. Itu mungkin sudah kehendaknya Bu Nila. Saya cuma perantara yang kebetulan ada di situ, jawabku. Kamu memang anak yang luar biasa, Ardi. Maka dari itu Bu Nila akan selalu ada buat kamu. Separuhnya nyawa Bu Nika ini adalah milik kamu, kata Bu Nila. Aku sangat terharu mendengar Bu Nila berbicara seperti itu. Mungkin ini sebagai rasa membalas budi kepadaku, tetapi sebenarnya ini terlalu berlebihan. Jalanan yang aku lalui ini menjadi saksi di mana aku dulu pernah berjalan kepanasan dan kehujanan sambil berjualan air mineral. Tetapi sekarang aku sudah naik mobil mewah. Ardi, kamu kok malah bengong? Sudah, nanti kalau sudah di rumah. Kamu gak usah malu-malu. Anggap aja rumah sendiri. Kalau perlu apa-apa kasih tahu aku, kata Rara. Iya, Ardi. Di rumah nanti kamulah salah satu lelaki yang ada. Semoga saja bisa membuat suasana lebih ceria, timpal Bu Nila. Hampir 1 jam perjalanan dari rumah sakit. Dan di dalam perjalanan, aku merasakan ketulusan Bu Nila dan Rara menerima aku. Semoga juga dengan yang lainnya. Aku sangat kagum begitu mobil memasuki halaman rumah yang luas dan bangunan YNG sangat mewah. Ini sudah seperti istana kecil. Sampai aku berdecak kagum. Ardi, sudah sampai, ayo turun. Malah bingung gitu, kata Rara. Dari jauh nampak lelaki tua menghampiri Rara. Assalamualaikum, Wak Rara. Ada yang bisa saya bantu, kata bapak itu, yang ternyata keamanan di rumah itu. Waalaikumsalam. Ya Pak, gak ada Pak. Ini Ade yang nolong ibu itu Pak, dan sekarang akan tinggal di sini, kata Rara. Dan setelah bersalaman, aku diajak masuk ke rumah sama Rara. Rara nampak tersenyum melihat aku yang beberapa kali berdecak kagum. Di ruang keluarga, terlihat Reni kemarin datang ke rumah sakit, dan satunya pasti yang namanya Kak Irma. Aku perhatikan anaknya Bu Nila cantik-cantik. Wajahnya mirip dengan sang ibu yang kulitnya putih, hidungnya mancung-mancung, dan matanya yang bening dengan alisnya tebal. Gimana Ardi?
kalau kamu kan sudah kenal. Sama Ribe, nurse, kalau itu anak ibu yang paling besar Irma. Gimana cantik-cantik kan anak ibu? Kata Bu Nila bangga. Iya Bu Nila. Sudah seperti artis Rohingya, kataku yang bikin mereka semua tertawa. Naco kamu Ardi, kata Rara masih tersenyum. Yah luar biasa mereka. Posturnya yang tinggi walaupun pakaian yang dikenakan menutupi, tetapi posturnya profesional. Cuma dari sorot matanya, cuma Irma yang sepertinya kurang suka akan adanya aku. Senyumnya pun terlihat basa-basi. Setelah ngobrol beberapa saat, Bu Nila, Kak Irma dan Reni masuk ke kamarnya masing-masing. Tinggal aku sama Rara. Albi, kamu santai saja di rumah ini. Kamar kamu nanti sebelah kamar aku, kata Rara. Itu foto ayah kamu, kataku. Sambil menunjuk foto lelaki yang dipajang, yaitu almarhum ayah aku sudah 10 tahun Abi meninggal. Berarti sudah genap 9 tahun baru hari ini ada laki-laki yang bisa masuk ke dalam rumah ini, jawabnya. Oh pantesan. Wajah kalian cantik-cantik, kataku. Ayah memang dari Rusia, kalau ibu dari Jawa Barat. Ardi, ayo aku antar kamu ke kamar. Kamu kan baru sembuh, harus banyak istirahat dulu, kata Rara. Aku mengikuti Rara menuju kamarnya. Benar-benar seperti istana. Ardi, ini kamar kamu. Sekarang kamu istirahat saja, biar cepat sehat. Kalau butuh sesuatu aku di kamar sebelah, kata Rara. Tersenyum dan meninggalkan aku. Seumur hidupku baru kali ini lihat kamar yang besar dan sangat mewah, bahkan ukurannya sendiri lebih besar dibandingkan rumah aku yang di kampung. Bu Nila ternyata sangat kaya, tetapi terlihat bersahaja. Terima kasih Bu Nila atas kebaikan Bu Nila sama aku, kataku dalam hati, dan aku akhirnya tertidur karena masih ada pengaruh obat. Aku merasakan ada yang mengelus-elus dengan lembut, dan satu ciuman di keningku yang membuat aku terbangun. Aku lihat Bu Nila duduk di sampingku. Ardi, ayo bangun. Kamu kan belum makan. Ini ibu bawain. Tadi mau bangunin. Kasihan, sepertinya kamu pulas banget, kata Bu Nila sambil memberikan aku makan. Aku lihat jam dinding, sudah jam 11 malam. Waduh, aku tertidur lama sekali. Aku segera makan. Aku perhatikan Bu Nila masih duduk di bangku. Setelah aku selesai makan, aku ke kamar mandi untuk cuci tangan. Ardi, kamu cuci muka saja, gak usah mandi. Biar ada air hangat nanti kamu masuk angin, kata Bu Nila. Wow, kamar mandinya pakai bat yang bisa buat aku tiduran. Kacanya yang lebar, sungguh mewah kamar mandinya. Tapi Bu Nila, saya gerak dan lengket. Apa boleh saya mandi dan gimana caranya lain airnya? Tanyaku. Bersambung, jangan lupa subrek dan like. Semoga teman-teman terhibur.